Selamat datang di channel Tilas Tapa. Sebelum masuk ke dalam kisah kali ini, Tilas Tapa ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Tilas Tapa yang sudah memberikan saran dan supportnya untuk debut Tilas Tapa di video sebelumnya. Semoga kedepannya kisah yang ada di channel ini semakin menghibur dan ikut meramaikan dunia horor di jagat YouTube. Masuk ke dalam kisah, kali ini Tilas Tapa akan bercerita tentang profesi yang paling dihindari kebanyakan orang. Cita-cita manusia di dunia memang berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi dokter, tentara, guru, dan masih banyak lagi. Semua akan berjuang keras untuk menggapai profesi yang diinginkan. Namun, sadarkah kalian bahwa ada beberapa profesi yang anti mainstream dan bisa dibilang sepi peminat? Lantaran resiko yang dihadapi terlalu berbahaya dan membuat manusia ketakutan. Salah satunya adalah menjadi sopir mobil jenazah. Sudah banyak sekali kisah menegangkan yang dialami oleh mereka yang berprofesi sebagai sopir mobil jenazah. Selain skill mengemudi yang mumpuni, mereka juga harus punya sedikit nyali untuk kontak langsung dengan si jenazah. Berangkat dari profesi sopir mobil jenazah ini, Tilas Tapa akan coba bercerita tentang kejadian menegangkan yang pernah dialami oleh seorang sopir mobil jenazah. Jangan pergi kemana-mana, tetap tenang dan selamat menyaksikan. Di suatu malam, seorang lelaki yang kira-kira berusia 35 tahun terlihat sedang asik ngobrol dengan satpam rumah sakit. Ia adalah Jupri, seorang sopir mobil jenazah yang sudah mengabdikan dirinya selama 5 tahun di rumah sakit itu. Khas dengan jenggot tebal dan kopiah hitam yang melekat di kepalanya, Jupri sangat menikmati setiap hisapan rokok dan seruputan kopinya, menemani suasana hangat obrolan dengan satpam yang diketahui bernama Pak Ali. Cuaca malam itu memang lumayan dingin karena hujan rintik-rintik yang belum juga reda. "Pak Ali, malam ini kok saya ngerasanya ngantuk aja ya?" kata Jupri sambil mengedip-ngedipkan matanya menahan kantuk. "Cuacanya itu loh Jup, dingin banget. Aku jadi keinget bojoku di rumah, hehehe," timpal Pak Ali mencolek pinggang Jupri. "Ah, Pak Ali ini suka mancing-mancing aja. Resiko kerja malam ya gini, Pak." Di tengah obrolan itu, HP Jupri berdering. "Sebentar, Pak Ali. Ada telepon dari Pak Ilyas. Saya angkat telepon dulu. Sepertinya ada tugas malam ini." "Oke, Jup. Monggo diangkat dulu teleponnya." "Halo Pak, ada yang bisa dibantu?" "Kamu di mana, Jup?" "Saya di warung depan Pak, lagi ngopi sama Pak Ali." "Oh, sama Pak Ali. Gini Jup, malam ini kamu ada tugas membawa jenazah perempuan ke rumah keluarganya. Tapi jenazah ini gak ada yang nganter. Jadi kamu berangkat sendiri bawa jenazah ke rumah keluarganya. Berangkat sekarang ya Jup, saya tunggu di ruangan jenazah." Jupri pun mengakhiri obrolannya dengan Pak Ali dan berjalan menuju ruangan jenazah. Tiba di ruangan jenazah, Jupri diberikan arahan Pak Ilyas untuk mengurus keperluan jenazah. "Jup, nanti sebelum berangkat, kamu urus surat jalan dulu ke administrasi. Jangan lupa minta juga alamat keluarganya. Setelah itu, ambil uang untuk kebutuhan transportnya ke bagian keuangan. Oh iya, selain itu, kamu juga hati-hati ya bawa jenazah ini, karena di perut dan paha bawahnya ada luka sayat yang lumayan dalam. Tapi udah dijahit sih. Ngerti ya?" "Baik Pak, saya ngerti. Kalau gitu, saya pindahin jenazahnya dulu ke mobil." "Iya Jup, selamat bertugas ya. Hati-hati di jalan." Pungkas Pak Ilyas meninggalkan Jupri di ruangan jenazah. Saat mencoba mengangkat kaki jenazah itu, Jupri merasa seperti ada yang basah di bagian paha bawahnya.
Karena penasaran, Jupri miringkan jenazahnya untuk mengecek. Ternyata masih ada darah segar yang rembas membasahi kain kafannya. Astagfirullah, masih ada darahnya, ucap Jupri kaget melihat darah. Ia pun segera keluar mengejar Pak Ilyas yang belum jauh meninggalkan ruangan jenazah. Pak Ilyas, Pak Ilyas, Jupri memanggil sambil berlari mengejar Pak Ilyas. Ada apa, Jup? Bapak tolong masuk lagi deh. Saya merinding, Pak. Darahnya masih rembes. Rembes? Kamu yakin, Jup? Padahal udah saya bersihin loh. Ya udah, ayo kita bersihin lagi. Pak Ilyas pun kembali ke ruangan jenazah ditemani Jupri untuk memastikan apa yang disampaikan Jupri. Namun anehnya, saat diperiksa kembali oleh Pak Ilyas, tak ada sedikit pun noda darah di kain kafannya. Semuanya bersih, tak seperti yang dibicarakan Jupri. Mana darahnya, Jup? Katanya rembes, tanya Pak Ilyas sambil memiringkan jenazahnya. Loh, kok bersih? Sumpah Pak, saya nggak bohong. Tadi pas saya miringin jenazahnya, paha bagian bawah yang ini ada rembesan darah. Jawab Jupri yang merasa aneh melihat jenazahnya tak ada noda darah sedikit pun. Wah, kayaknya kamu ngantuk, Jup. Udah, kamu cuci muka dulu sana. Makanya jangan lupa berdoa, Jup, kata Pak Ilyas menenangkan Jupri yang keheranan. Setelah itu, Jupri segera bergegas mendorong jenazah itu menuju mobil dan mengurus semua keperluan administrasinya. Saat sedang mengurus surat jalan, seorang staf ada yang bertanya pada Jupri. Kamu yang bawa jenazah itu, Jup? Iya, Pak. Memangnya kenapa? Nggak apa-apa sih. Saya cuma mau bilang hati-hati aja sama kamu, Jup. Soalnya jenazah itu agak beda. Kemarin pas jenazahnya baru datang, saya langsung selimuti semua badannya pakai kain dari kepala sampai ujung kaki. Terus saya tinggal sebentar ke toilet. Pas saya lihat lagi, kain di bagian kepalanya malah bergeser. Jadi kelihatan mukanya. Padahal nggak ada orang yang masuk. Duh, kok jadi merinding ya? Ah, bapak ini suka nakut-nakutin aja. Udah, sini surat jalan sama alamat keluarganya, biar cepet beres, Pak. Jupri segera meninggalkan staf itu dan tak terlalu merespon ceritanya. Namun, dalam hati Jupri tetap saja kepikiran, karena sebenarnya ia juga baru saja melihat keanehan pada jenazahnya. Jam di tangan Jupri menunjukkan pukul 1 malam. Ia sudah siap berangkat. Tapi sebelum berangkat, seperti biasa, Jupri mengecek kondisi ban mobil terlebih dahulu. Kemudian, ia juga memastikan posisi jenazah di belakang sudah pas, agar tidak bergeser saat melewati jalan rusak. Setelah semuanya siap, Jupri pun berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Lancarkan ya Allah. Mudah-mudahan gak nemuin yang aneh di jalan, ucap Jupri saat memulai perjalanannya. Dalam perjalanan, Jupri masih saja kepikiran tentang keanehan yang dialami dirinya sendiri dan seorang staf yang tadi bercerita. Ada satu hal yang ingin sekali ia ketahui. Apa penyebab kematian jenazah ini? Namun ia sadar bahwa sejak dulu sopir jenazah dilarang mengetahui penyebab kematian setiap jenazah yang dibawanya. Tujuannya agar sopir jenazah tetap tenang dan tidak dibayang-bayangi perasaan takut. Namun kali ini beda. Entah kenapa hatinya sangat ingin tahu penyebab kematian si jenazah. Jupri jadi teringat perkataan orang tua dulu. Biasanya, jika ada jenazah yang dalam proses meninggal sampai dikuburkan mengalami kejadian-kejadian aneh, pasti ada sesuatu yang tertinggal atau belum tuntas di masa hidupnya. Saat tiba di jalan perkampungan, Jupri merasa mobil yang dikendarainya sedikit melambat dan berat saat digas.
Jupri pun menepi untuk mengecek. Dan benar saja, ternyata ban belakang sebelah kiri kempes tertancap paku. Mau tidak mau, Jupri pun harus mengganti ban belakang dengan ban serep. Ia pun segera mengambil alat dongkrak di belakang. Namun, ketika Jupri membuka pintu belakang, tiba-tiba, astagfirullahaladzim, ya Allah. Betapa terkejutnya Jupri melihat tutup keranda yang terbuka dan si jenazah dalam keadaan duduk menghadap Jupri. Jupri spontan mundur beberapa langkah ke belakang dan mengedip-ngedipkan mata seakan tak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Sementara itu, si jenazah perempuan masih duduk dan matanya menatap ke arah Jupri. Jupri semakin ketakutan, badannya gemetar, ditambah air gerimis yang dinginnya menusuk kulit. Namun Jupri tetap mencoba tenang. Perlahan ia maju mendekati jenazah yang masih menatapnya itu. "Hai mayat, kenapa kamu duduk? Kamu itu sudah mati. Jangan ganggu aku yang masih hidup." Kemudian jenazah itu tiba-tiba berbicara. "Tolong aku, Jupri." "Astagfirullah, dari mana kamu tahu namaku?" "Aku mendengar namamu dari penjaga ruangan jenazah." Jupri pun akhirnya duduk di pintu belakang mobil dan mencoba berkomunikasi dengan jenazah perempuan itu. "Kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa kamu bisa seperti ini? Aku belum pernah menemukan jenazah sepertimu. Semua jenazah yang pernah kuantarkan selalu dalam keadaan tenang dan tak menampakkan keanehan. Aku adalah korban pembunuhan 2 lelaki yang suka padaku. Mereka sangat tergila-gila padaku. Namun, aku tak menyukai keduanya. Suatu malam, keduanya datang dan mencoba merenggut keperawananku. Aku pun melarikan diri, sampai akhirnya aku terperosok ke dalam jurang dan ditemukan warga dalam keadaan mati. Tapi sebenarnya aku belum mati sepenuhnya." "Apa maksudmu belum mati sepenuhnya?" tanya Jupri penasaran. "Ada yang menghalangiku saat sakratul maut, sehingga aku tak bisa tenang. Aku adalah pengguna susuk emas. Tak ada seorang pun yang mengetahui tentang susuk ini. Ini akibat dendamku pada lelaki yang meninggalkanku demi perempuan lain yang lebih cantik parasnya. Karena sebab itu, kematianku menjadi seperti ini. Aku tak akan mati dengan tenang sampai susuk itu dicabut dari wajahku." "Lalu, bagaimana keluargamu? Kenapa mereka tak menjemputmu ke rumah sakit?" "Sebenarnya, aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Aku meninggalkan mereka karena aku merasa sudah tak membutuhkan keluarga lagi. Aku sudah mampu merebut lelaki kaya manapun yang kuingin." "Bagaimana mungkin? Lalu siapa yang menelpon rumah sakit dan meminta tolong untuk mengantarkan jasadmu?" "Itu adalah aku, Jupri." Seketika bulu kuduk Jupri makin merinding, tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Namun di sisi lain, Jupri kasihan melihat jenazah perempuan itu, seperti mati penasaran. Arwahnya tak tenang. Ia ingin sekali membantunya. "Jupri, tolong lepaskan susuk emasku. Setelah itu, segeralah kuburkan aku. Aku sudah tak berdaya." Setelah meminta tolong pada Jupri, jenazah itu tiba-tiba tertidur lagi. Matanya pun tertutup kembali.
tinggal Jupri seorang diri dengan jantung yang masih berdebar keras. Kakinya masih lemas. Mulutnya berkomat-kamit membaca apa saja yang ia bisa. Akhirnya Jupri pun memutuskan untuk masuk ke mobil dan mencari susuk emas itu di wajah si jenazah. Setelah menemukan titik susuknya, Jupri pun segera mencabutnya dan merapikan kembali posisi jenazah beserta kerandanya. Namun, saat turun dari mobil, betapa kagetnya Jupri melihat di sekitar mobilnya dipenuhi oleh kuburan. Ternyata, dari tadi Jupri memang berjalan ke arah kuburan. Alamat yang diberikan berupa kertas pun menghilang entah kemana. Lalu Jupri teringat perkataan si jenazah bahwa ia memang tak memiliki keluarga dan ingin segera dimakamkan setelah susuknya dicabut. Mungkin ini isyarat minta dikuburkan, gumam Jupri dalam hati. Jupri pun memutar arah dan kembali ke rumah sakit untuk mengurus jenazah sampai prosesi penguburan. Sahabat-sahabat Tilas Tapa dimanapun Anda berada, benarkah susuk itu dapat menghalangi sakratul maut penggunanya? Terlepas benar dan tidaknya, sudah sepatutnya kita menjauhi perkara susuk dan mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti apapun bentuk fisik yang kita miliki, sejatinya itu adalah pemberian Tuhan. Dan siapa saja yang mencaci rupa seseorang, sesungguhnya ia sedang mencaci ciptaan Tuhan. Semoga kita terlindungi dari sifat itu. Terima kasih. Salam Tilas Tapa.